Apa jadinya jika tamparan yang menghancurkan harga diri, justru menjadi awal dari kehancuran sang penampar? Saat itu, di hadapan seluruh keluarganya, Raihan Baskara, putra tunggal dari keluarga terpandang, menampar istrinya, Nadira, dan semua orang diam. Mereka tak tahu, di balik wajah sendu yang mereka anggap lemah, Nadira menyimpan sebuah rahasia besar, sebuah kerajaan bisnis yang dibangun dalam senyap dan kini siap ia gunakan untuk membalas dendam dengan cara yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang kekuatan tersembunyi, tentang kebenaran yang terbungkam, dan tentang seorang perempuan yang memilih untuk tidak lagi diam. Namaku Nadira Putri Ramadan. 3 tahun lalu, aku memasuki keluarga Baskara, sebuah institusi terhormat di Jakarta Selatan, sebagai istri Raihan Baskara, putra sulung mereka. Di mata publik, kami adalah pasangan sempurna, potret kebahagiaan yang dibangun di atas dasar reputasi dan kekayaan. Namun, di balik senyumku yang terpaksa dan genggaman tangan yang dingin, tersimpan kebenaran pahit yang tak terucap. Mereka melihatku sebagai perempuan biasa, tanpa darah bangsawan atau kekayaan mencolok, sekadar pelengkap, sebuah latar belakang yang mengizinkan Raihan tetap menjadi bintang. Sebenarnya, aku adalah Nadira, putri dari seorang pengusaha cerdas yang membangun kerajaannya dalam senyap, jauh dari sorotan. Ayahku mengajarkan satu hal, kekuatan tersembunyi jauh lebih mematikan. Sebuah filosofi yang kujadikan prinsip hidup, bahkan ketika aku berpura-pura menjadi istri penurut yang tak punya apa-apa. Motivasiku saat menikah adalah menemukan cinta yang tulus. Aku berharap Raihan bisa melihatku lebih dari sekadar bagian dari panggung sandiwara keluarganya. Namun, harapanku adalah ilusi. Raihan, seorang pria memesona di depan umum, berubah menjadi tiran di balik pintu kamar. Dia mudah marah, tidak suka dibantah, dan merasa terancam oleh kecerdasanku. Baginya, aku selalu salah. Kebenaran yang kupendam adalah aku sudah diam-diam membangun kerajaan kecil, warisan ayahku, berinvestasi di teknologi, properti, dan saham, semua atas nama perusahaan yang tak terkait dengan Baskara. Aku tidak butuh mereka, aku hanya menginginkan cinta, yang tak pernah kudapatkan. Malam itu, di pesta ulang tahun pernikahan perak orang tua Raihan, topeng yang kupakai akhirnya retak. Aku mengenakan kebaya biru muda yang dianggap terlalu suram oleh ibu mertua, Bu Sari, seorang wanita yang selalu menuntut kesempurnaan. Saat seorang tamu tanpa sengaja menyebutku keluar dari kantor hukum, mata Raihan menatapku tajam. "Kamu ke kantor hukum?" Suaranya dingin. Sebelum sempat ku jawab, Bu Sari menyambar, menuduhku ingin bercerai. Raihan, dalam amarahnya yang memuncak, melontarkan hinaan dan menampar saya di depan semua orang, keluarga besarnya, para tamu, dan pelayan. Mereka semua diam. Tak ada yang membela, bahkan ibunya menunduk. Rasa logam di bibirku adalah saksi bisu penghinaan itu. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lemah. Justru sebaliknya, beban yang selama ini kupikul runtuh, digantikan oleh kebebasan. Aku pergi, kataku, dan tidak akan kembali. Raihan tertawa sinis, meremehkan. "Kamu tak punya siapa-siapa." Aku membalas tawanya dengan senyuman kecil, beranjak pergi tanpa menoleh. Di luar, mobil hitamku menunggu. Jejak merah di pipiku masih ada, tapi mataku tidak lagi kosong. Ini giliranku bermain. Villa warisan ayah di puncak adalah saksi bisu dari rencana yang selama ini kusimpan dalam diam. Raihan tak pernah tahu villa ini milikku. Baginya, aku hanyalah perempuan sederhana yang beruntung menikah dengannya. Dia tak pernah peduli siapa aku sebenarnya, dan aku tak pernah mengoreksinya. Ayahku, seorang pengusaha cerdas, mewariskan kekayaannya dan filosofi, kekuatan yang tersembunyi lebih mematikan, padaku. Itulah yang kulakukan selama ini, menyamar di Jakarta, membangun kerajaanku diam-diam melalui investasi teknologi, properti, dan saham. Aku tak pernah butuh mereka, aku hanya ingin cinta. Namun kini, cinta itu terbukti hanya ilusi. Aku duduk di ruang kerja, meluncurkan email demi email kepada pengacara, notaris, dan mitra bisnisku. Semua sesuai rencana, berjalan dalam tempo yang sudah kutentukan. Aku memang tahu Raihan bukan orang baik, tapi berkali-kali kuberi kesempatan. Malam ini, aku berhenti berharap. Pagi harinya,
Sebuah potongan video dari tamparan semalam bocor ke media sosial. Komentar netizen terbagi dua, mengecam Raihan atau menyalahkanku karena berani meninggalkan suami, tipikal masyarakat yang terlalu memuja status pernikahan tanpa tahu apa yang terjadi di baliknya. Ponselku terus berdering. Puluhan panggilan tak terjawab dari Raihan, Bu Sari, dan adik iparku. Pesan-pesan masuk berisi kemarahan dan tuntutan agar aku kembali, mempermalukan keluarga. Lucu sekali. Bukankah aku yang dipermalukan? Aku membiarkan mereka panik, mulai kehilangan kendali. Siang itu, aku bertemu Bu Ratna, pemacaraku, di sebuah kafe sepi di Cisarua. Kami telah bekerja sama selama 2 tahun, mempersiapkan dokumen-dokumen ini. Semua sudah siap, Nadira? Tanyanya sambil menyerahkan map berisi gugatan cerai dan pengalihan aset. Kamu yakin ingin melawan keluarga Baskara secara terbuka? Aku menatap matanya. Mereka sudah melawanku sejak awal, Bu Ratna. Aku hanya membalas. Dia tersenyum kecil, mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Sore harinya, aku duduk di teras villa, membiarkan angin menyapu wajahku. Ada damai yang aneh dalam keheningan ini. Aku bukan korban, aku bukan perempuan yang dikasihani. Luka-luka di hatiku mulai sembuh, bukan karena waktu, tapi karena aku memutuskan untuk sembuh. Aku tahu, badai sedang menggumpal. Hari ini semua akan mulai bergerak, dan mereka akan menyadari bahwa perempuan yang selama ini mereka injak-injak bukanlah perempuan yang mereka pikirkan. Email dari Bu Ratna mengonfirmasi, gugatan cerai telah didaftarkan, pembekuan aset bersama sudah diajukan, rekening bersama kosong. Kita main bersih, tulisnya. Aku tidak punya niat menghancurkan Raihan secara pribadi. Namun, jika dia berani menyentuhku, memukulku, menghinaku, aku tidak akan ragu menunjukkan siapa sebenarnya yang punya kekuatan. Seolah semesta bersekongkol, pada saat yang sama, nama perusahaanku, Ramadan Tech, mulai muncul di media nasional. Aku tak pernah mencantumkan wajahku sebagai CEO, namun kini saatnya dunia tahu siapa di balik bisnis yang sempat dikira milik Raihan. Aku menghubungi Kak Awan, saudara angkat dan penasihat warisan ayahku, lalu mener PR-ku, Nadia. Rilis saja. Jangan tanggung, kataku. Sebut namaku. Tag Ramadan Tech. Nadia terdengar ragu, khawatir akan kejutan yang ditimbulkan. Itulah tujuannya, jawabku tenang. Beberapa jam kemudian, situs berita finansial nasional memuat berita utama, perempuan di balik Ramadan Tech ternyata istri Raihan Baskara. Kekayaan Nadira setara 1,2 triliun rupiah. Reaksi publik meledak. Beberapa memujiku sebagai perempuan cerdas yang menyembunyikan kekuatannya. Yang lain bersikap seksis, meremehkan motifku. Kalau dia kaya, kenapa baru sekarang berani lapor? Ah, pasti dendam, begitu komentar mereka. Aku hanya tertawa kecil. Perempuan memang selalu salah di mata orang yang berpikiran sempit. Raihan akhirnya menelepon, mengirim pesan singkat menuntutku mengangkat telepon. Aku membiarkannya saja. Harga diriku tidak ditentukan oleh siapa yang kuangkat atau kuabaikan. Tak lama kemudian, berita lain muncul, Raihan Baskara terancam diperiksa atas dugaan penipuan saham perusahaan istrinya. Sebuah langkah kecil yang kukunci rapi sejak lama. Saat Raihan meminta hak ikut tanda tangan atas beberapa dokumen akuisisi Ramadan Tech, dia tidak tahu bahwa dokumen itu telah kusisipi klausul uji keabsahan. Setiap transaksi palsu yang menggunakan data perusahaan bisa diproses hukum. Kini, semua transaksinya dikuliti satu persatu. Kak Awan menghubungiku, suaranya datar. Raihan mulai ketakutan. Dia kirim orang ke kantor notaris mencoba menarik dokumen. Biarkan saja, jawabku. Semakin dia bergerak, semakin banyak bukti kita dapat. Ini akan panjang. Aku punya waktu dan kesabaran. Malam itu, aku membuka laci tua peninggalan ayah. Sebuah foto kami berdua, diambil saat peresmian kantor pertamaku, tersimpan di sana. Ayah pernah berkata padaku, simpan senjatamu dan keluarkan saat semua orang mengira kamu tak punya apa-apa. Aku menepuk bingkai foto itu. Papa, aku menunggu cukup lama. Kini waktunya aku berdiri. 3 hari sejak rilis media tentang perusahaanku, Raihan mulai menyerang balik.
Akun-akun gosip menggiring narasi bahwa aku adalah istri yang tidak tahu terima kasih, perempuan matre yang mendompleng nama besar Baskara, lalu pergi setelah kaya. Mereka menyebar foto, klip video, bahkan tangkapan layar percakapan yang dimanipulasi. Sebagian publik percaya, sebagian membelaku. Namun, aku tahu ini bukan soal menang di mata netizen, melainkan membongkar wajah sebenarnya dari pria yang selama ini bersembunyi di balik topeng nama baik. Nadia, manajer PR-ku, memberitahuku bahwa media-media besar meminta wawancara. Belum sekarang, jawabku. Kalau kamu tetap diam, mereka akan terus membentuk cerita versi mereka sendiri, kata Nadia. Aku tersenyum kecil. Biar saja. Raihan sedang membangun benteng dari ilusi. Aku sedang menyiapkan palu terakhir. Setiap langkahku dihitung matang. Keesokan harinya, surat panggilan sidang pertama tiba. Namun, yang lebih menarik adalah gugatan balik Raihan yang menuntut pengembalian harta bersama dan pencemaran nama baik. Aku membaca dokumen itu dan tertawa pelan. Pria yang pernah mengatakan aku tak bisa hidup tanpa dia, kini menggugatku seolah dialah yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Bu Ratna menatapku. Dia serius bermain di ranah citra, tapi dia lupa semua dokumen asli kepemilikan aset ada di pihak kita. Aku tahu, kataku. Tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya diinjak, disalahkan, dan dilihat sebagai kebohongan. 1 minggu kemudian, aku hadir di sidang tertutup pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Raihan duduk di seberangku, matanya menatapku sinis. Aku tidak marah, hanya iba pada seseorang yang terlalu percaya diri. Di akhir sesi, Bu Ratna mengejutkan semua orang. Saya punya saksi tambahan. Seorang perempuan mengaku memiliki hubungan perselingkuhan dengan Raihan sejak 2 tahun lalu. Wajah Raihan memucat. Aku tahu tentang Livia, perempuan muda di anak perusahaanku. Raihan mengiriminya uang, mobil, bahkan apartemen, semua lewat rekening tak bernama yang kini sudah kami lacak. Livia bersedia bicara setelah aku menemuinya secara pribadi. 2 hari setelah sidang, media sosial kembali heboh. Kali ini, rekaman suara Raihan yang marah, mencaci maki staf, dan menyebut pernikahannya sebagai transaksi sosial, bocor ke publik. Semua bergerak cepat. Media berbalik. Investor menarik diri. Kantor pusat menghapus namanya. Bahkan Bu Sari memohonku berhenti. Maaf, Bu Sari, batinku. Luka yang kalian anggap kecil itu telah kubawa bertahun-tahun. Sekarang saatnya kalian merasakannya. Malam itu, aku duduk di beranda villa, merasa ringan. Aku membalas dengan kebenaran yang telah terlalu lama mereka bungkam. Beberapa bulan berlalu. Nama Raihan, yang dulu dihormati sebagai suami teladan dan direktur muda, kini diselimuti bisik-bisik dan raut sinis di ruang tunggu pengadilan agama. Wajahnya pucat, tak lagi percaya diri. Kantor hukum milik temanku telah menyerahkan laporan resmi ke KPK tentang indikasi penggelapan dana dan manipulasi dokumen saham di perusahaan afiliasi Raihan. Semua jejaknya teram, aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi, pemalsuan tanda tangan, hingga penggunaan perusahaanku sebagai kendaraan bisnis palsu. Yang paling menyakitkan, dia melakukannya atas namaku, nama yang selama ini ia hina dan rendahkan, demi memperkaya dirinya sendiri. Satu demi satu sekutunya pergi. Keluarganya retak. Bu Sari jatuh sakit, dan ayah mertuaku memohon agar aku tidak mempermalukan keluarga lebih jauh. Ini bukan tentang kalian, jawabku dalam hati, ini tentang aku yang akhirnya memilih untuk tidak diam lagi. Sore itu, aku menandatangani dokumen final pembekuan saham gabungan yang masih digunakan Raihan. Nilainya fantastis, hampir 4 miliar rupiah, sepenuhnya legal karena aku pemilik sahnya. Ini adalah pengambil alihan hak yang selama ini ditahan atas nama pernikahan. Bu Ratna menawarkan untuk melikuidasi properti dan aset kendaraan juga. Tidak perlu, jawabku. Aku tidak mau merampas segalanya. Cukup membuatnya belajar kalau semua yang ia pijak bukanlah miliknya. Bu Ratna tersenyum samar, bertanya apakah aku masih manusiawi. Bukan soal itu, jawabku, aku hanya ingin keadilan. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat kabar bahwa Raihan mencoba kabur ke Singapura. Sayangnya, dia dicekal di bandara.
KPK telah menerbitkan larangan bepergian bagi semua pihak yang terlibat. Dia dibawa kembali ke rumahnya dengan wajah tertunduk, dikerumuni wartawan. Pak Raihan, benarkah Anda gunakan dana istri untuk kepentingan pribadi? Apa Anda merasa dikhianati Nadira? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya. Aku menonton dari televisi di villa, bukan karena senang melihatnya hancur, melainkan untuk memastikan bahwa rasa sakitku dulu bukanlah imajinasi. Malam itu, di kamar kerja ayah, aku menulis, terkadang kekuatan perempuan bukan di tangan atau suaranya, tapi di kesabarannya untuk bertahan dan keberaniannya untuk mengambil kembali dirinya sendiri. Besok adalah sidang akhir. Aku siap, bukan untuk menghancurkan Raihan, tetapi untuk mengubur versi palsu dari diriku yang selama ini ia dan keluarganya ciptakan. Aku akan berdiri sebagai Nadira, pemilik nama yang selama ini mereka lupakan. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Udara terasa ringan. Aku berdiri di depan cermin, menyematkan bros kecil di kerah blus putihku. Bu Nadira, suara sopirku. Kita berangkat sekarang. Di ruang sidang, atmosfernya berat. Raihan duduk di seberang, pucat. Hakim utama mulai berbicara, membacakan putusan. Status pernikahan kami resmi berakhir. Semua hakku, aset pribadi, dan saham yang disalahgunakan dikembalikan sepenuhnya. Laporan pidana terhadap penggelapan dana akan terus bergulir. Saat palu hakim diketuk, aku hanya menutup mata sejenak, menghembuskan napas panjang. Akhirnya selesai. Di luar, wartawan mengerumuniku. Aku tidak bangga dengan perceraianku, jawabku tenang, tapi aku bangga karena tidak membiarkan diriku terus diinjak. Aku melangkah pergi, bebas. 3 bulan kemudian, aku berdiri di panggung konferensi teknologi perempuan, mendirikan Ramadan Tech Foundation untuk memberdayakan pengusaha perempuan muda. Saya pernah dianggap tak berarti, kataku, tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena dendam, melainkan karena saya memilih untuk tidak menyerah pada versi diri yang mereka paksa saya terima. Malam itu, di balkon apartemenku, aku menulis di buku catatan, kemenangan bukan saat musuhmu kalah, tapi saat kamu berdiri. Meski dulu mereka yakin kamu tak akan mampu bangkit. Aku tersenyum. Malam ini aku adalah Nadira yang menang. Di akhir cerita ini, kita melihat Nadira berdiri tegak, bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seorang perempuan yang telah menemukan kekuatannya. Raihan dan keluarganya harus menanggung konsekuensi atas perbuatan mereka, dan satu persatu, ilusi yang mereka ciptakan runtuh. Pelajaran utama dari kisah Nadira adalah bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang terlihat di permukaan, tetapi pada keberanian untuk bangkit dan mengambil kembali harga diri yang telah direnggut.